Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih lanjut di sini, itu masih membahas tentang aplikasi dari turunan ya. Nah, kalau yang pertama aplikasi turunan untuk menentukan persamaan gradien, sekarang aplikasi turunan yang kedua yaitu atau yang B ya, yang kedua aplikasi yang kedua yaitu untuk menentukan, nah ini untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, jadi yang A misalnya, yang A, suatu fungsi dikatakan naik, suatu fungsi misalkan fx ya, suatu fungsi fx dikatakan naik jika syaratnya ya apabila f aksen x lebih besar dari 0. Nah, ini. Kemudian yang kedua atau yang B, suatu fungsi misalkan fx ya dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Nah, ini ya. Ini jadi aplikasi turunan yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung atau gradien. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang yang A, suatu fungsi fx dikatakan naik, syaratnya apabila f aksen x turunan pertamanya lebih besar dari 0. Sedangkan suatu fungsi fx dikatakan turun jika f aksen x syaratnya kurang dari 0. Nah, sebagai contoh. Nah, apa dulu ya? Ini yang naik dulu ya. Contoh. Nah, ini contohkan. Tentukan. Nah, ini. Tentukan interval fungsi naik dari misalkan fx akan sama dengan 2/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 1. Nah, ini ya. Contoh, tentukan interval suatu fungsi naik dari fungsinya fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x kurangi 1. Nah, sekarang kita jawab dulu. Saya tulis soalnya dulu ya. Fx, soalnya adalah fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x dikurangi 1. Nah, syarat ya. Karena yang dicari fungsi naik, jadi kita lihat syarat fungsi naik jika syaratnya apa tadi? F aksen x lebih besar dari 0. Nah, yuk kita turunkan dulu fungsi ini ya. Jadi f aksen x sama dengan keturunannya 2/3 kalikan 3. Nanti 3 kali 2 6 ya. 6 bagi 3 2 x 3 kurangi 1 ya. 3 min 1 kurangi min 4 kali 2 min 4 kali
2x kurangi 2 min 1 ditambah dengan turunan dari 6x, 6 ya. Karena turunan dari x tadi berapa? X. Turunan x adalah 1. Jadi 6 kali 1. Turunan dari min 1, turunan konstanta kan 0 ya. Jadi 0, langsung aja 0. Syaratnya lebih besar dari 0. Nah, kita lihat dulu. Ini disederhanakan dulu ya. Jadi 2x pangkatkan 2 min 8x 8x saja ya. Ditambah dengan 6 lebih besar dari 0. Nah, ini syaratnya dulu ya. Nah, sekarang kalau sudah ini mau disederhanakan, kalau mau disederhanakan ya boleh ya. Bagi berapaan? 2-an ya. Dibagi 2-an. Jadi menjadi x kuadrat min 4x ditambah dengan 3 lebih besar dari 0. Nah, sekarang ini kita sudah menyederhanakan. Langkah pertama menurunkan, kemudian langkah yang kedua, kalau mau menentukan nilai x, kita ubah dalam bentuk persamaan. Jadi kita ubah dalam bentuk persamaan ya. X kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini langkah yang kedua. Ini langkah yang pertama ya. Nah, tujuannya apa? Mengubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan. Tujuannya kita mau menentukan nilai x. Udah ya. Nah, sekarang faktor masih ingat ya. Gampang ya. Faktor. Kita lihat. Faktornya ini sama dengan 0 ya. Faktornya 3. Faktornya 3 kan hanya 1 dan 3. Jika dikali hasilnya 3, kalau di jumlah hasilnya min 4. Ya, ini x, faktornya x ya x ya. X, ini x. Nah, sekarang sudah 1 dan 3. Tadi 3 ya. 3, ini 1. Kalau 1 kali 3 hasilnya 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. Tinggal nanti tandanya saja. Di sini min, ini plus. Berarti sininya keduanya adalah min KB ya. Min. Cek dulu, cek. Boleh cek. Ini berapa? Min 1x. Yang ini x kalikan ini min 3. Berarti min 3x. Min 1x min 3x berapa? Kan 4x ya. 4x. Min 3 kali min 1 hasilnya adalah 3. Nah, ini ya. Jadi cara ngecek seperti itu. Sekarang sudah ketemu ya. Jadi nilai x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau tadi x yang kedua berarti sini ya. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, jadi nilai x1, x yang pertama, x yang kedua, 3. Sudah ketemu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya, setelah kita ketemu nilai x1 dan x sama dengan 3, letakkan, ini naik ke atas ya. Nah, lanjutannya. Nah, ini. Jadi, sekarang letakkan dalam garis bilangan. Masih ingat ya, di kelas 11, sini berarti nilai berapa? Ini nilainya 1 ya. Ini 1, sini berarti 3. Garis bilangan X kan yang mendatar ya, 1 dan 3. Sekarang ambil X netral. Ambil X sama dengan yang netral. Boleh mengambil X sama dengan sini, ini 2 boleh, sini yang berikutnya 4 boleh ya, mengambilnya sembarang boleh. Tapi yang lebih mudah kita ambil X-nya sama dengan 0 yang netral. Ambil X sama dengan 0, 0 di mana? 0 adalah di sini, di sebelah kiri. Nah, ini 0. X-nya sama dengan 0. Substitusi kemana? Ke persamaan yang sudah ada, yaitu ini ya, yang sudah disederhanakan saja ya, ini ya. Nah, ini. Yang jangan lupa masukkannya ke sini. Jadi disubstitusi ke x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini 0 ya. 0 kuadrat min 4 kali 0 tambah 3. Hasilnya apa? Ini 3-nya 3 apa? Positif ya. Positif. Ya. Kalian ya pada waktu kelas 11. Nih, jadi kalau kita mengambil X-nya 0, maka hasilnya positif. Di sini berarti positif, ini positif. Kalau sudah ketemu salah
Nah, masih dilanjut ya. Tadi lanjut sampai sini ya. Jadi, kalau sudah ketemu salah satu tanda, ini kan tandanya tadi ketemunya plus ya, maka di sini adalah min, ini juga min ya. Sebentar baterainya habis. Oke, sebentar lagi. Nah, masih lanjut ya. Iklan sebentar, iklan. Nah, sekarang di sini tadi kembali ke sini ya. Ini kalau sudah ketemu dari ini tandanya positif, tadi ketemu positif, maka di sini min, selang-seling. Di sini adalah tadi min, berarti sini adalah plus. Plus, udah ya. Paham? Nah, ini ya. Yang penting kita menentukannya berarti di awal. Kalau kita pengambilannya misalkan X sama dengan 0, ketemunya positif, ya di sini diletakkan positif. Di sini ketemunya negatif, ya letakkan negatif. Ini berarti positif. Misal ini negatif, ya gitu ya. Jadi tandanya selang-seling. Kalau kalian mau mencoba apa benar di sini hasilnya plus, ya kita coba. Berarti di sini 3 ya. Setelah 3 ambilnya berapa? Setelah 3 kan 4 ya. Kalau misalkan X sama dengan 4, coba ngecek saja. 4, coba ya. Ini 4 kuadrat min 4 kali 4 plus 3. 4 kuadrat 16. 16 kali 16 kurangi 16 kan 0 ya. Tambah 3. Guys, sama dengan positif juga. Positif. Ya, hasilnya positif. Ya, ini positif. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di sini yang diminta adalah lebih besar dari 0. Nah, kalau awal ini kalian boleh ditulis secara rinci. Nanti kalau sudah mahir tangkas, berikutnya ya nggak usah diberi keterangan begini ya nggak apa-apa. Ya, jadi jika sini keterangannya di sini aja ya. Jika lebih besar di sini fungsinya jika lebih besar dari 0, maka daerah yang diarsir adalah apa? Kalau lebih besar dari 0 berarti daerahnya berapa aja? Ya, daerahnya semuanya positif. 1, 2, 3, 4 ya, semuanya adalah positif. Yang positif kan ini ya, interval tandanya. Nah, yang diarsir positif, goleti yang positif, ini positif. Nah, sini ya. Nih yang ada positif saya arsir. Jreng. Ada lagi ndak yang positif? Oh, ada, ini yang ke kiri. Nah, ini saya arsir. Nah, paham ndak? Paham ya? Jadi interval naik adalah interval naik. Nah, saya tulis pakai himpunan ya. Himpunan dari X di mana ini kan 1 ya, 1. Semakin ke sini nih 0 nilainya semakin kecil ya. Nih 1, 0, min 1, min 2. Jadi X lebih kecil dari 1. Nah, satunya keretanya ada yang satu ke kanan, satu ke kiri. Maka tanda penghubungnya atau sini X ya, ini X. Semakin ke sini daerahnya semakin apa? 3 menjadi 4, 5, 6, 7. Jadi X lebih besar dari 3. Nah, X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Nah, ini ya. Jadi ini untuk interval fungsi naik dan fungsi turun. Gampang ya? Paham? Nah, paham. Nah, ini untuk yang interval naik. Sekarang coba yang kedua. Yang kedua pada slide berikutnya. Nah, yang kedua. Ganti ya. Ganti yang mana ini aja yang biru. Nah, sekarang yang kedua.
Contoh yang kedua berarti sini ya. Tentukan, contoh 2 ya. Tentukan interval fungsi turun. Sumuk teman ya. Tentukan interval fungsi turun dari fungsinya berapa ya. Fungsinya adalah ini ke sini, ini aja nih, fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24 dari x ditambah 10 tambah 10. Nah, sekarang tentukan interval fungsi turun dari fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10. Kita jawab ya. Jawab. Ditulis dulu soalnya ya. Jawab soalnya fx sama dengan 2x pangkat 3, maaf. 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10. Nah, syarat f naik ya, turun. Syarat fungsi turun yaitu jika f aksen x kurang dari 0. Syarat fungsi turun yaitu f aksen x kurang dari 0. Jadi di sini adalah kita turunkan dulu ya. F aksen x sama dengan turunan dulu 2 dikali dengan 3. Turun pangkat yang mudun ya. Tulis dulu ya, 2 kali 3 x pangkat 3 min 1 kurangi 9 pangkat yang mudun, n-nya 2 ya. 2 kali x pangkat 2 min 1 min 24. Turunan x tadi berapa? 1 kali 1 ya. Kali 1. Turunan dari 10 konstanta 0. Turunan dari 10 adalah 0. Enggak usah tulis ya. Kurang dari 0. Sederhanakan dulu. F aksen x sama dengan 6 ya. 6x kuadrat min 18x min 24 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, dibagi berapaan? Dibagi 6 ya. Yang kecil angkanya x kuadrat min 18 bagi 6 3 ya. 3x min 24 bagi 6 4 ya. 4 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang sudah ini x-nya, f aksennya sudah ketemu. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yaitu mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, yaitu x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Sini ya, x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Kita ubah faktor, jika dikali hasilnya 4, jika ditambah 3, 0. X kuadrat x ya, sini x, ini juga x. Faktornya 4, ya bisa 1 dan 4. 1 kali 4, 4. 1 misalkan kurangi 1 kurangi 4, hasilnya 3. Nah, tapi kalau misalnya faktor 4, 2 dengan 2, 2 dengan 2 boleh, 2 kali 2, 4. Tapi kalau 2 tambah 2 hasilnya bukan 3 ya. Nah, sekarang jadi kita gunakan adalah sini 4, ini 1. Dibalik ya juga boleh, nggak apa-apa ya. Tandanya min, ini min. Ini juga min, maka salah satu selang-seling ada yang satunya plus, satunya min. Ini misalkan di sini yang plus, ini misal ya, sini min. Kita cek dulu, min 4 kali 1, min 4. Sekarang ini cek, ini 1 kalikan x, berarti 1x. X kalikan dengan min 4.
Masih dilanjut ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi, ini 1 min 4x, hasilnya min 3 ya. Nah, maka sudah merupakan faktor. Jadi, x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan positif pindah ruas menjadi min 1. Ini x1. Atau x min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Nah, jadi x yang pertama min 1, x yang kedua 4. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Diletakkan di dalam garis bilangan. Nah, sini ya, lanjutannya ke atas. Sini, jadi letakkan x dalam garis bilangan. Sini berapa? Nih, min 1 dan 4. Ini min 1, sini misalkan 4. Dawani. Ini juga dawani ya. Yes. Sekarang biasa mengambil x yang netral. Pokoknya mengambil x yang netral. Selain yang ada, selain x-nya itu selain min 1 dan 4. Ya boleh 5, 6, 7, 8. Ini boleh min 2, min 3, min 4 ya, sembarang. Nah, kalau kita mengambil x-nya yang selain ini, min 1 dan 4, misalkan 5, boleh. Kalau x-nya di sini 5 ya boleh. Cuma biasanya angkanya lebih besar-besar, jadi kita nanti mengalihkannya rada panjang ya, rada dawa. Nah, daripada kita yang penting cepat ya, jadi kita ambilnya yang 0 saja. Ambil x ya. Ambil x sama dengan 0. Ya, yang netral 0 di mana? 0. Di mana? Oh iya, di sini 0 berarti tengah ya. Eling-eling 0 di sini. Coba cek. Substitusi ke sini ya. Kemana? Coba sini. Ke sini ya. Disubstitusi ke x kuadrat min 3x min 4. Tujuannya mau menentukan tanda. Apakah tandanya x-nya setelah masukkan ke sini, tandanya min apa plus. Sini sudah kelihatan loh. Oke, berarti ini ya, lihatnya konstantanya saja. Ini min, mesti hasilnya min, maka sini min. Kalau nggak percaya kita cek. Ini 0 kuadrat, min 3 kali 0. Aduh, nyamuk kayak. Min 4. Ya, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 4. Negatif 4. Di sini negatif berarti sini negatif. Ini negatif, ini negatif. Yang ini adalah positif selang-seling. Jadi intinya ketemu pada saat mengambil x-nya yang netral, x-nya 0. Kalau kesininya keliru, kok semuanya keliru ya. Tapi semoga enggak keliru. Kalian tangkas-tangkas. X sama dengan 0, sini 0 ya. Ini min 0. Min, sini berarti apa? Plus. Ini juga plus. Ini plus. Ini juga plus. Ini plus. Ya, selang-seling. Pan dicoba oleh. Misalkan 5. 5 masukkan ke sini ya. Oke, ini kan berarti 5. 5 kuadrat 25. Teling-eling 25. 3 kali 5, 15. Berarti min 10 ya. Min 10, min 4. Oh, min 14. Ya. 25 kurangi min 15. Min 15 tambah min 4 kan min 19. 19 tadi 25. Positif ya. Negatif. Ini positif ya. Sini hasilnya. Yes ya. Nah, sekarang pada soal yang diminta turun. Ya, anggar turun berarti turun kan syaratnya x kurang dari 0. Jika saya biasa keterangan seperti ini, nanti kalau sudah tangkas nggak usah ditulis seperti ini. Jika yang diminta atau jika lebih kecil dari 0, maka lebih kecil dari 0 daerahnya berarti kan negatif ya. Maka yang diarsir adalah negatif. Sini aja negatif. Koleti yang negatif yang mana? Negatif koleti ini. Nah, sini ini juga negatif. Nah, yang ada negatif sini. Oke. Arsir ya. Nah, jadi notasi pembentuk himpunannya adalah apa? Jadi interval turun
Nah, interval turun adalah himpunan X di mana, nah, kalau ininya adep-adepan, keretanya adep-adepan ya, satu ini menghadap sini kan adep-adepan ya, maka daerahnya cara pembentuk himpunannya begini. X ini kan antara min 1 ya, dibaca X lebih besar dari min 1 dan X kurang dari 4 ya. Jadi eling-eling, biasanya kalau interval turun ini tanda penghubungnya seperti ini ya. X lebih besar min 1, ini min 1 dan X kurang dari 4. Nah, itu ya. Jadi ini kalau yang interval turun ya. Kalian bisa membedakan mana yang turun. Kalau turun biasanya intervalnya seperti ini. Sedangkan kalau naik, dulu pada naik pada slide yang sebelumnya ya. Nah, ini kalau yang naik ya. Kalau yang naik kan F aksen-nya lebih besar dari 0 yang diarsir yang positif. Oke. Ini tanda penghubungnya berarti atau satu, kalau yang satu ke kanan, satu ke kanan, satu ke kiri, maka tandanya ini atau ya. Jadi paham ya. Jadi untuk yang lebih naik di GW kalian misalkan kayak pusing nemen ya, ini kalau untuk naik ini intervalnya biasanya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang turun. Nah, kalau yang turun adalah adep-adepan ya, X ya. Paham ya? Paham. Nah, tangkas KB. Sekarang sampai ini dulu. Ada pertanyaan atau mau menjawab? Nah, kalau mau menjawab nanti kalian bisa jawab, ada di kolom komentar tugasnya ya. Nah, sampai ini dulu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.